Bagaimana cara input NTPN di e-faktur berbasis web-based dengan kurang bayar. Jadi posisinya di e-faktur berbasis webnya itu sendiri kurang bayar. Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar Sobat Pajak hari ini? Gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Dan syukur-syukur COVID-19 ini segera pergi dari Indonesia tercinta ini. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, atau teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru, Sobat Pajak dapat informasi atau dapat notifikasinya tentang video terbaru dari kami. So, untuk step awal, pastikan dulu kalian sudah menginstal sertifikat elektroniknya di dalam browser komputer kalian. Silahkan Sobat Pajak buka browsernya. Untuk Sobat Pajak yang saat ini belum menginstal sertifikat di browser, misalnya Sobat Pajak punya 2 atau 3 sertifikat elektronik, dan bagaimana cara install sertifikat elektronik dalam satu browser itu lebih dari 3, 4, 5, ataupun 10. Sobat Pajak bisa mengikuti tutorialnya di video saya yang sebelumnya, atau Sobat Pajak bisa klik link di atas, yaitu tentang install sertifikat elektronik dalam satu browser lebih dari 3. Nah, setelah itu kita setelah masuk browser ya, kita tinggal klik web strip.efaktur.pajak.go.id. Oke, tanpa panjang lebar lagi, setelah kita masuk efaktur.pajak.go.id, terus kemudian kita pilih ya, di sini karena saya ada 4 sertifikat yang aktif, tadinya ada 5, dan di sini yang satu sertifikat tersebut sudah tidak aktif, maka di sini tidak akan muncul. Jadi Sobat Pajak, kalau misalnya pada saat dipanggil efaktur.strip.pajak.go.id tidak muncul ya, di sini berarti sertifikat tersebut sudah mati, atau Sobat Pajak bisa melakukan perpanjangan sertifikat. Di sini saya mau mengerjakan yaitu untuk ini. Ya, terus kemudian Sobat Pajak silakan masukkan passwordnya. Oke, setelah Sobat Pajak masukin passwordnya, silakan klik login. Nah, di sini akan muncul ya, selamat datang di e-faktur. Nah, untuk pelaporannya Sobat Pajak bisa masuk ke profil ya. Di profil di situ yang pastikan dulu Sobat Pajak sudah mengisi, yaitu nama penandatangan faktur, terus nama penandatangan SPT, terus kemudian jabatan direkturnya siapa. Jabatan direkturnya maksudnya. Terus kemudian di sini ada administrasi SPT. Nah, terus kemudian ada monitoring SPT. Jadi fungsinya SPT aplikasi e-faktur 1111 berbasis web-based ini sendiri adalah monitoring. Nah, terus kemudian silakan kalian tampilkan, dan di sini ada masa 9 ya. Masa 9 yang sebelumnya saya sudah pernah buat ya. Kita hapus dulu untuk memastikan, dan terus kemudian kita tampilkan tidak ada ya. Nah, di sini Sobat Pajak pastikan untuk faktur pajak keluarannya sudah di-upload di e-faktur berbasis desktop yang 3.0, dan faktur pajak masukannya juga Sobat Pajak sudah upload ke DJP Online. Nah, setelah itu kita klik posting, terus kemudian kalian pilih tahunnya, terus kemudian karena di sini saya membuat bulan 9, kita buat bulan 9, terus kemudian kita klik submit. Nah, terus akan muncul pop up ya, proses posting sudah masuk ke dalam antrian, kalian klik OK aja. Dan di sini sudah masuk, kita klik buka untuk mengubahnya. Terus kemudian di sini ada formulir ya. Jadi Sobat Pajak katakanlah mau lihat faktur pajak masukannya, yaitu yang di P2. Terus kemudian kita tampilkan, di sini akan muncul ya. Terus kemudian jika Sobat Pajak mau lihat faktur pajak keluarannya juga bisa ditampilkan, atau Sobat Pajak mau download juga bisa klik download, maka dia akan otomatis di sini akan muncul lampiran SPT A2. Jadi Sobat Pajak, cuman di sini formatnya itu Excel ya, bukan format PDF. Kalau biasanya kalau di
e-faktur berbasis desktop kan biasanya pas begitu kita ekspor berbentuknya PDF. Kalau di e-faktur aplikasi berbasis web itu sendiri, pas begitu kita download terus kita buka, dia bentuknya format Excel. Oke, setelah itu untuk ininya kita bisa langsung masuk ke lampiran AB. Dan di sini ya sama yang seperti biasanya, kalau misalnya sobat pajak ada faktur pajak yang digunggung ya, atau pendapatan yang digunggung, sobat pajak silakan masuk di sini. Cuman kalau sobat pajak ada PPN yang digunggung atau ada pemasukan yang dengan catat digunggung, sobat pajak pastikan dulu setelah mengisi nilainya ya. Misalnya di sini saya anggap 10 juta deh untuk penjualannya. Setelah itu, sobat pajak jangan klik di sini. Jangan diklik di PPN-nya. Maksudnya ini setelah isi DPP, sobat pajak jangan klik di sininya. Kalian enter dulu, sobat pajak enter. Nah, setelah itu maka dia akan otomatis masuk ke lampiran induk, karena ada beberapa yang masuk ke inbox saya bahwa setelah mengisi PPN dalam negeri sini yang digunggung, ternyata ini tidak ke-record di induk gitu. Jadi saran saya pas begitu setelah masukkan nilai DPP yang digunggung, sobat pajak enter, jadi setidaknya masuk ke sana. Oke, ini kita skip karena saya tidak ada yang digunggung. Terus kemudian rekapitulasi perolehannya juga saya tidak ada. Terus perhitungannya dikreditkan, ini juga sejauh ini saya tidak ada kompensasi dari pajak sebelumnya, terus kompensasi kelebihan pajak. Setelah itu kita klik pernyataan. Nah, setelah centang begini kalian submit. Nah, terus kemudian seperti biasa kita suruh masukkan sertifikatnya ya. Kita masukin sertifikatnya. Setelah itu kita masukin paspres. Setelah itu kita klik setuju. Nah, submit SPT lampiran AB berhasil. Kita klik OK aja. Kita klik no thanks. Nah, setelah itu kita bisa lihat di penyerahan barang dan jasa sekian, terus kemudian perhitungan pajak PPN-nya yang kurang bayar, dan di sini ternyata ada kurang bayar 3 juta ya. Nah, untuk penginputannya sobat pajak di sini ada kolom kayak kolom cari ya, bukan kolom cari, bentuk kayak apa ya? Ya kayak gini lah, yang warna biru ini kalian klik aja, terus kemudian di sini sobat pajak ketik NTPN ya, kalau memang NTPN. Tapi kalau memang sobat pajak ada PBK, maka sobat pajak klik PBK. Di sini saya NTPN, terus kemudian sobat pajak isi nomor NTPN-nya. Di sini saya sudah bayar nomor NTPN-nya. Kita lihat dulu sobat pajak. Untuk nomor NTPN pastikan tidak ada kesalahan ya dalam penulisan nomor NTPN-nya, karena ketika nomor NTP-nya itu salah, dia akan menolaknya. Nah, setelah NTPN kan sobat pajak isi, silakan isi nilainya ya. Kan tadi di sini kurang bayarnya 3 juta, klik tambah 3 juta. Setelah itu kita klik tambah. Kalau memang benar, maka di sini akan muncul ya NTPN-nya, dan tanggal bayarnya pun dia akan otomatis, karena di sini ketika masukin NTPN dan nilai bayar, klik tambah, dia akan muncul otomatis. Kalau memang benar, kalian tinggal klik aja centang. Nah, setelah itu akan di sini otomatis ya muncul tanggal bayar, terus kemudian nilai NTPN-nya. Dan untuk yang di sini PPN lebih bayarnya karena memang tidak lebih bayar, maka kita tidak perlu mencentang apapun. Terus kemudian di sini juga ada, di saya tidak ada PPN yang terutang atas membangun sendiri, kita bisa skip. Terus kemudian lampiran 4 juga saya tidak ada, kita skip juga. Terus kemudian yang kelima, barang mewah, juga saya tidak ada. Terus kemudian kita bisa langsung lari ke kelengkapan SPT. Dan di sini
Karena di sini sobat pajak ini biasanya sih otomatis ya. Ini untuk yang dari lampiran AB, A1, A2, B1, B2 dan B3 akan otomatis. Nah, karena di sini saya kurang bayar pada saat tadi isi NTPN, maka di sini akan otomatis mengisi juga. Nah, untuk kotanya juga biasanya dia juga otomatis. Kalau biasanya di desktop biasanya kan suruh isi sendiri, dan tanggalnya kita bisa rubah kalau memang sobat pajak mau berubah. Tapi kalau memang rasa saat ini langsung mau lapor ya sobat pajak langsung tidak perlu dirubah sama sekali. Terus kemudian kita checklist ya pernyataannya. Setelah kalian checklist, kita klik submit, dia akan proses. Berhasil submit SPT induk, kita klik OK aja. Nah, di sini akan muncul pop-up bukan pop-up, tapi action ada 4 ya. Buka, hapus, lapor, dan cetak SPT. Sobat pajak ketika mau cetak SPT tinggal cetak SPT. Kalau ini kita lapor dulu. Setelah itu kita klik lapor, dan di sini di sini tetap ya. Jadi lampiran PDF-nya harus dilampirkan. Maka di sini kita klik lampiran, terus kemudian bukti bayar yang tadi. Dan di sini bedanya dari e-faktur berbentuk desktop, kita bisa kasih rename apapun. Kalau biasanya kalau pas kita pembuatan via pelaporan via DJP online itu kan biasanya untuk bukti bayarnya harus sama dengan CSV. Karena di sini kita tidak perlu buat CSV, hanya perlu menampilkan bukti bayar format PDF. Kita klik open aja. Nah, di sini akan udah masuk ya. Kita klik lapor. Setelah itu kita tunggu. Nah, proses lapor SPT berhasil, kita klik OK aja. Maka di sini akan muncul 2 opsi ya. Tadi kan ada 4, sekarang ada 2 opsi. Yang pertama di atas itu lihat BPE, yaitu bukti penerimaan elektronik. Nah, di sini sudah ini kalian bisa cetak itu sendiri, dia akan otomatis download ya. Tidak ada menu print di sini. Jadi download dulu. Nah, setelah itu kita klik cetak SPT. Nah, di sini juga akan otomatis cetak SPT. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini ada banyak juga yang inbox saya bahwa pada saat cetak dia hanya ada lampiran, yaitu lampiran induk dan lampiran AB ya. Jadi untuk sobat pajak yang menggunakan fitur atau melaporkan laporan pajak PPN-nya via aplikasi Webbase dan ternyata mau mencetak lampiran A1, A2, terus B1, B2 dan B3, sobat pajak bisa ngeprintnya yaitu di aplikasi e-faktur bentuk desktop ya, yang 3.0. Jadi sobat pajak bisa cetak dari situ, meskipun di sini sudah melaporkan di sana di e-faktur 3.0-nya di yang format desktop, sobat pajak bisa mencetaknya dari situ. Sobat pajak tinggal posting aja, terus kemudian nanti di situ tinggal sobat pajak cetak lampiran A1, A2, terus B1, B2 dan B3. Oke, sampai sini dulu yaitu tentang tutorial input NTPN dengan PPN status kurang bayar. So, jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat, sobat pajak jangan lupa klik jempol ke atas. Dan jika sobat pajak suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe karena sangat berarti buat perkembangan channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.